Bayangkan seorang manusia yang dianugerahi umur panjang hingga 131 tahun, berdiri kokoh di titik nol pergeseran sejarah Nusantara. Ia menyaksikan langsung runtuhnya kemegahan Majapahit dan membidani lahirnya fajar Islam di tanah Jawa. Sosok Nini tidak menaklukkan peradaban dengan pedang dan darah, melainkan merangkulnya melalui wayang, gamelan, dan senandung tembang. Dialah guru suci tanah Jawa, sang jembatan peradaban yang ajarannya tak lekang dimakan zaman, Kanjeng Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di bentangan sejarah Nusantara yang agung, di antara runtuhan kemegahan Imperium Hindu-Buddha dan fajar menyingsing peradaban Islam, berdirilah satu sosok yang melampaui zamannya. Ia bukan sekedar ulama, bukan sekedar seniman, dan bukan sekedar penasehat raja. Ia adalah jembatan peradaban. Namanya terpatri di gerbang-gerbang memori kolektif masyarakat Jawa, diabadikan pada nama Universitas Islam Negeri di Yogyakarta, dan makamnya di Kadilangu, Demak, tak pernah sepi dari peziarah yang mencari berkah atau sekedar menelusuri jejak kebijaksanaan masa lalu. Dialah Kanjeng Sunan Kalijaga. Pemilihan nama Sunan Kalijaga untuk UIN di Yogyakarta sendiri menyimpan sebuah narasi lokalitas yang menarik. Meskipun secara historis makam beliau berada di Demak, Jawa Tengah, dan beliau sangat aktif di wilayah tersebut, seharusnya lebih dekat secara geografis dengan Semarang. Namun Yogyakarta mengambil nama besarnya, sementara Jakarta mengambil nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Surabaya mengabadikan Sunan Ampel. Ini mungkin mencerminkan betapa lekatnya filosofi dan ajaran Sunan Kalijaga dengan napas kebudayaan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta. Sunan Kalijaga adalah anomali dalam hal durasi kehidupan. Beliau dikaruniai umur yang sangat panjang, mencapai angka fantastis 131 tahun. Usia panjang ini menempatkannya pada posisi unik sebagai saksi mata sekaligus pelaku sejarah dalam periode transisi yang paling krusial di tanah Jawa. Beliau lahir ketika Majapahit sedang berada di ujung senja kekuasaannya, sebuah era di mana kemegahan masa lalu mulai retak. Beliau tumbuh dan dewasa seiring dengan bangkitnya Kesultanan Demak Bintoro sebagai kekuatan Islam pertama di Jawa. Beliau juga mengawal masa transisi menuju Kesultanan Pajang di bawah Joko Tingkir, hingga akhirnya ikut membidani dan memberikan restu spiritual bagi lahirnya Mataram Islam di bawah Panembahan Senopati. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Sunan Kalijaga tidak hanya duduk berzikir di masjid. Ada riwayat yang menyebutkan beliau turut mengawal Prabu Brawijaya terakhir di masa-masa sulit keruntuhan Majapahit. Beliau menjadi guru, pembimbing, sekaligus penjaga moral bagi para penguasa baru di tanah Jawa. Kehadirannya menjamin bahwa perpindahan kekuasaan tidak hanya memindahkan tahta, tetapi juga mentransformasi nilai-nilai spiritual masyarakat dari mistisisme lama menuju tauhid tanpa memutus akar budaya mereka. Seperti halnya tokoh-tokoh besar yang diselimuti mitos dan sejarah, asal-usul Sunan Kalijaga pun menjadi medan perdebatan yang tak kunjung usai. Siapakah sebenarnya beliau? Darah apa yang mengalir di tubuhnya? Terdapat beberapa versi narasi yang beredar di masyarakat dan kalangan akademisi. Versi pertama menarik garis keturunan beliau hingga ke Jazirah Arab. Silsilah ini menghubungkan Sunan Kalijaga dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Jika merujuk pada jalur ini, maka secara genealogis, Sunan Kalijaga bisa dikategorikan sebagai bagian dari keluarga besar yang memiliki hubungan darah dengan Nabi, meskipun bukan keturunan langsung dari Fatimah Az-Zahra, yang biasanya disebut Syarif atau Sayyid atau Habib. Namun menariknya, Sunan Kalijaga tidak pernah menjual identitas kearapan atau kehabiban ini dalam dakwahnya. Beliau tampil, bicara, dan berperilaku layaknya orang Jawa Tulen.
Versi kedua, dan ini adalah versi yang paling populer serta diterima secara luas dalam memori kolektif masyarakat Nusantara, adalah bahwa Sunan Kalijaga adalah pribumi asli. Beliau diyakini sebagai satu-satunya anggota Wali Songo yang murni berdarah Jawa. Berbeda dengan rekan-rekannya yang mayoritas memiliki darah campuran Timur Tengah atau Campa. Dalam versi ini, beliau dilahirkan dengan nama Raden Said, putra dari Tumenggung Wilatikta Adipati Tuban. Ayahnya, Wilatikta, adalah keturunan dari Ranggalawe yang bergelar Arya Tejai, salah satu tokoh sentral dan panglima perang yang membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Narasi ini memperkuat posisi Sunan Kalijaga sebagai representasi Islam Nusantara yang otentik, yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi sendiri. Namun ada pula versi ketiga yang lebih kontroversial, yang dimuat dalam buku karya sejarawan Slamet Muljana. Versi ini menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki darah Tionghoa. Nama aslinya disebut sebagai Gan Sicang, dan ayahnya, Sang Adipati Tuban Wilatikta, memiliki nama asli Witingta. Hipotesis ini didasarkan pada catatan-catatan kronik Tiongkok yang mencatat peran komunitas Tionghoa Muslim dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Nama Kalijaga dalam versi ini pun bisa jadi merupakan pelafalan lokal dari nama Tionghoanya. Terlepas dari mana asal-usul darahnya, apakah Arab, Jawa, atau Tionghoa, atau bahkan perpaduan ketiganya, sosok Sunan Kalijaga telah melampaui sekat-sekat etnisitas tersebut. Beliau telah menjadi milik kebudayaan Jawa dan Islam itu sendiri. Perdebatan mengenai silsilah biarlah menjadi ranah para akademisi di ruang-ruang seminar. Bagi masyarakat awam dan para pencari hikmah, yang jauh lebih penting adalah warisan ajarannya yang mencerahkan dan metodenya yang mendamaikan. Sunan Kalijaga adalah salah satu pilar dari majelis dakwah legendaris yang kita kenal sebagai Wali Songo. Fenomena Wali Songo ini adalah kunci untuk memahami bagaimana Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia, khususnya di Jawa. Data sejarah menunjukkan sebuah fakta menarik. Islam sebenarnya sudah menyentuh bibir pantai Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, tak lama setelah masa kenabian. Namun selama berabad-abad, dari abad ke-7 hingga sekitar abad ke-12, perkembangan Islam sangat lambat. Kuantitas pemeluknya sangat sedikit, mungkin hanya terbatas pada komunitas pedagang asing di pelabuhan. Namun, peta demografi agama ini berubah drastis setelah abad ke-12, bertepatan dengan era Wali Songo. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, sekitar 2 abad setelah para wali memulai gerakannya, hampir 90% penduduk Jawa beralih memeluk Islam. Bagaimana mungkin sebuah agama baru bisa menggantikan dominasi Hindu-Buddha yang sudah bercokol ribuan tahun dengan begitu cepat dan relatif damai? Jawabannya terletak pada strategi dakwah para wali, di mana Sunan Kalijaga memegang peran sentral dalam merumuskan pendekatan kebudayaan. Istilah Wali Songo sendiri memiliki beragam tafsir yang memperkaya pemahaman kita tentang institusi ini. Tafsir kuantitatif, Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Ini merujuk pada jumlah anggota Dewan Wali yang berjumlah 9 orang. Meskipun komposisi personalianya bisa berganti antar generasi, jumlahnya dianggap tetap 9. Tafsir linguistik Arab, Thana. Ada pendapat yang mengatakan Songo berasal dari kata Arab Thana yang berarti mulia atau terpuji. Jadi, Wali Songo adalah para wali yang mulia. Tafsir linguistik Arab, Sana. Pendapat lain mengaitkannya dengan kata Sana yang berarti tempat atau wilayah. Ini merujuk pada pembagian wilayah dakwah atau makom spiritual mereka. Tafsir kultural, Sangga. Ada pula tafsir yang menghubungkannya dengan istilah Sangga dalam tradisi Buddha yang berarti persumpulan atau jamaah para biksu. Wali Songo bisa dimaknai sebagai majelis atau sangga para wali, sebuah institusi atau padepokan spiritual tempat para ulama berkumpul memusyawarahkan strategi dakwah. Apapun tafsirnya, tidak ada keraguan mengenai status kewalian mereka. Mereka adalah waliullah, kekasih Allah yang dianugerahi karomah dan kecerdasan spiritual untuk membimbing umat. Dalam menjalankan misi dakwahnya, para wali memiliki pendekatan yang bervariasi. Secara garis besar, terdapat 2 aliran pemikiran atau strategi di tubuh Wali Songo. Kubu pertama diwakili oleh Sunan Giri. Pendekatan Sunan Giri cenderung lebih puritan, tegas dalam syariat, dan kadang bermain di ranah politik kekuasaan untuk menegakkan Islam. Ini adalah pendekatan yang menekankan pada kemurnian ajaran sejak awal. Di sisi lain,
terdapat kubu Sunan Bonang yang kemudian diteruskan dan disempurnakan oleh muridnya Sunan Kalijaga. Pendekatan mereka adalah pendekatan kebudayaan atau kultural. Sunan Kalijaga sangat memahami psikologi masyarakat Jawa. Orang Jawa adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur. Jika tradisi ini diserang secara frontal, dihukumi haram, bid'ah, atau kafir secara serta-merta, maka reaksi yang timbul bukanlah penerimaan, melainkan resistensi. Orang Jawa bisa mengamuk jika diusik tradisinya secara kasar. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga merumuskan sebuah strategi dakwah yang sangat canggih, yang bisa diringkas dalam beberapa poin taktis. Pertama, membiarkan adat yang sulit diubah. Sunan Kalijaga tidak memaksakan perubahan drastis. Jika ada adat istiadat lama yang sudah mengakar kuat, sangat sulit diubah, dan jika diubah secara paksa akan menimbulkan guncangan sosial, maka beliau memilih untuk membiarkannya dulu. Beliau tidak menggunakan kekerasan atau ketergesa-gesaan. Prinsipnya adalah kesabaran revolusioner. Kedua, mengubah adat yang mudah. Namun beliau tidak pasif. Bagian-bagian adat yang jelas bertentangan dengan tauhid, namun strukturnya rapuh atau mudah diubah, akan segera dihilangkan atau dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. 3. Tutwuri Handayani dan Tutwuri Hangiseni. Inilah inti strategi Sunan Kalijaga. Tutwuri Handayani mengikuti dari belakang. Beliau tidak berdiri di depan sebagai penentan, melainkan berjalan beriringan atau mengikuti arus budaya masyarakat. Beliau menghargai apa yang dilakukan masyarakat. Tutwuri Hangiseni, sambil mengikuti dari belakang, beliau mengisi. Ini adalah kuncinya. Wadahnya, budaya, kesenian, tradisi, tetap dibiarkan berbentuk Jawa, namun isinya, nilai, makna, mantra, diganti dengan ajaran Islam. Contoh paling konkret adalah wayang. Wayang adalah tradisi Hindu yang sangat digemari. Sunan Kalijaga tidak mengharamkan wayang. Beliau justru menjadi dalang. Beliau memodifikasi bentuk wayang agar tidak menyerupai manusia secara realis yang dilarang dalam fikih tertentu, mengubah narasi dewa-dewa menjadi simbol-simbol sufistik, dan menyisipkan ajaran moral Islam di dalamnya. Masyarakat menonton wayang, merasa terhibur dengan tradisi mereka, namun pulang membawa nilai-nilai Islam tanpa sadar bahwa mereka sedang didakwahi. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai wali yang lekat dengan berbagai mitos, legenda, dan cerita kesaktian atau karomah. Bagi masyarakat modern yang rasional, cerita-cerita ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun dalam perspektif fenomenologi agama dan semiotika, seperti analisis Roland Barthes, mitos-mitos ini memiliki dua lapisan makna, denotatif dan konotatif. Secara denotatif, mungkin saja peristiwa ajaib itu benar-benar terjadi sebagai bentuk karomah seorang kekasih Allah. Di zaman itu, kesaktian adalah bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Untuk menundukkan ego masyarakat yang memuja kekuatan magis, seorang pendakwah kadang perlu menunjukkan bahwa kekuatan Allah jauh di atas segalanya melalui tangan para walinya. Namun, secara konotatif atau simbolis, cerita-cerita ini mengandung pesan filosofis yang dalam. Mari kita bedah beberapa mitos terkenal seputar Sunan Kalijaga. 1. Masjid Demak dan Soko Tatal. Dikisahkan saat pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijaga terlambat menyumbangkan tiang utama atau Soko Guru. Karena waktu sudah mendesak, beliau mengumpulkan sisa-sisa potongan kayu atau tatal, sisa pekerjaan wali lain, lalu mengikat dan memadatkannya hingga menjadi tiang yang kokoh, bahkan lebih kuat dari tiang kayu utuh lainnya. Makna simbolis, ini mengajarkan tentang persatuan. Tatal adalah simbol rakyat jelata, orang-orang kecil, atau elemen-elemen yang terpecah belah. Jika rakyat kecil bersatu, diikat oleh akidah yang kuat, mereka bisa menjadi pilar, Soko Guru, kekuatan negara dan agama yang kokoh, tak kalah dengan kaum bangsawan, kayu utuh. Ini juga menunjukkan kreativitas dan kemampuan memanfaatkan apa yang dianggap sampah menjadi sesuatu yang berguna. 2. Meluruskan kiblat dengan tangan. Ada mitos bahwa para wali berdebat tentang arah kiblat Masjid Demak. Sunan Kalijaga kemudian memanjat tiang masjid, satu tangannya memegang mustaka atau kubah masjid, dan tangan lainnya yang memanjang secara ajaib memegang Ka'bah di Mekah,
lalu menyejajarkannya hingga lurus. Makna simbolis, ini adalah pesan bahwa Islam yang dibawa oleh para wali di tanah Jawa, meskipun berbaju kebudayaan lokal, kiblatnya atau akidahnya tetap lurus menuju Allah atau Ka'bah. Islam Jawa bukanlah Islam yang menyimpang, melainkan Islam yang tersambung langsung dengan pusat spiritualitas di Mekah. Ini adalah legitimasi teologis bahwa strategi kebudayaan tidak membelokkan tauhid. 3. Kera di Desa Kalijaga, Cirebon. Di Cirebon, terdapat situs petilasan Sunan Kalijaga yang dihuni oleh banyak kera. Mitosnya, kera-kera ini adalah jelmaan para santri atau warga yang dikutuk karena menolak diajak sholat Jumat. Jumlah kera ini konon tetap, namun anehnya, setiap hari Jumat, saat waktu sholat tiba, kera-kera ini menghilang entah kemana. Makna simbolis, dikutuk jadi kera bisa dimaknai secara metaforis. Manusia yang menolak sujud kepada Tuhan, yang menolak panggilan spiritual atau sholat Jumat, hakikatnya telah menurunkan derajat kemanusiaannya menjadi setingkat hewan atau kera yang hanya hidup menuruti insting dan nafsu. Hilangnya kera saat Jumat bisa jadi simbol bahwa keburukan atau sifat hewani harus menyingkir saat panggilan suci berkumandang, atau sebuah misteri alam yang menjaga kesakralan waktu ibadah. 4. Api abadi Merapen. Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari lubang bekas tongkat itu menyembur api yang tak pernah padam. Di dekatnya, beliau menancapkan tongkat lagi dan keluar mata air bersih atau sendang dudu. Makna simbolis, api adalah simbol semangat, cahaya dan energi yang tak pernah padam dalam berdakwah. Air adalah simbol kesejukan, kehidupan dan ilmu yang menyucikan. Seorang pendakwah harus memiliki keduanya, yaitu semangat yang menyala-nyala, api, dan kearifan yang menyejukkan, air. Keduanya harus seimbang. Kisah bermula ketika Bima diperintahkan oleh gurunya, Resi Durna, untuk mencari Tirta Prawitasari atau air kehidupan, Maul Hayat. Sejatinya, Durna yang berada di bawah pengaruh Sengkuni berniat menyingkirkan Bima. Perintah ini adalah misi bunuh diri. Namun, Bima dengan kepatuhan total seorang murid kepada guru, Sami'na wa ata'na, berangkat tanpa ragu, mengabaikan peringatan saudara-saudaranya bahwa ia sedang ditipu. Bima diarahkan menuju hutan Tigbrasara yang terletak di lereng Gunung Reksamuka. Hutan Tigbrasara secara etimologi, Tigbra berarti prihatin yang sangat mendalam dan Sara berarti tajamnya pisau atau sengsara. Hutan ini melambangkan kondisi dunia yang penuh penderitaan dan ujian. Untuk mencapai ilmu sejati, seseorang harus berani masuk ke dalam keprihatinan, menajamkan rasa, dan menahan derita. Gunung Reksamuka, Reksa berarti menjaga atau memelihara, dan muka berarti wajah. Ini menyimbolkan indera atau jati diri fisik. Gunung adalah simbol keakuan atau ego yang menjulang tinggi. Di hutan ini, Bima dihadang oleh dua raksasa yang mengerikan, yaitu Rukmuka dan Rukmala. Rukmuka, raksasa yang wajahnya, muka, berkilauan seperti emas atau Rukmi. Ini adalah simbol dari godaan Kamukten, yaitu kejayaan materi, kekayaan dan kenikmatan duniawi. Rukmala melambangkan kemuliaan, yaitu godaan akan jabatan, pangkat, status sosial, dan penghormatan manusia. Banyak pencari Tuhan yang gagal di tahap awal ini. Mereka terjebak di hutan dunia. Mereka beribadah atau bertirakat bukan untuk mencari Tuhan, melainkan untuk mencari kesaktian agar kaya atau Rukmuka, atau agar dihormati dan punya jabatan atau Rukmala. Bima dengan kekuatannya berhasil membunuh kedua raksasa ini. Artinya, seorang salik harus terlebih dahulu mematikan ambisi duniawi dan gila hormat sebelum bisa melangkah lebih jauh menuju Tuhan. Setelah mengalahkan raksasa, Bima melapor kepada Durna. Durna terkejut namun berkilah bahwa air suci itu sebenarnya tidak di hutan, melainkan di dasar samudra yang luas. Bima pun berangkat menuju tepi laut.
Samudra melambangkan ketidaktahuan yang luas, alam bawah sadar, atau bahaya yang tak terukur. Di tepi laut, Bima sempat ragu, namun keyakinannya membawanya terjun ke dalam ombak yang ganas. Di tengah laut, ia dililit oleh seekor naga raksasa bernama Naga Amburnawa atau Nogomoro. Naga Amburnawa ini adalah simbol dari nafsu jahat yang ada di dalam diri sendiri. Ular atau naga seringkali menjadi simbol hawa nafsu yang melilit, membelit, dan bisa mematikan hati manusia. Ia juga simbol dari egoisme dan agresi. Bima tidak bisa lari, ia harus bertarung. Dengan menggunakan kuku saktinya, kuku Pancanaka, Bima merobek perut naga itu hingga mati. Kuku Pancanaka, Panca berarti 5, Naka berarti kuku. Ini menyimbolkan 5 rukun Islam atau kekuatan pengendalian diri melalui 5 indera atau juga zikir yang menancap kuat. Pesannya, ego dan nafsu hewani hanya bisa dimatikan dengan keteguhan memegang syariat atau rukun Islam dan kekuatan zikir. Pertemuan dengan sang diri sejati. Setelah naga mati, suasana menjadi hening. Di tengah samudera yang sunyi itu, Bima bertemu dengan sosok anak kecil atau bajang yang bercahaya. Sosok itu menyerupai Bima, namun dalam ukuran mini. Itulah Dewa Ruci. Dewa Ruci menyapa Bima. Bima terheran-heran, bagaimana anak sekecil itu bisa hidup di tengah samudera. Dewa Ruci kemudian memerintahkan Bima untuk masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kiri atau lubang telinga. Bima tertawa, meragukan bagaimana tubuhnya yang sebesar gunung bisa masuk ke tubuh anak kecil itu. Dialog ini menyimbolkan paradoks spiritual. Logika fisika tidak berlaku di alam ruhani. Yang besar atau materi, ego, jasad, harus mengecil dan fana untuk bisa masuk ke dalam yang tampaknya kecil, namun hakikatnya meliputi segalanya, yaitu Zat Ilahi atau Nur Muhammad. Di dalam tubuh Dewa Ruci, Bima melihat 4 warna cahaya yang berurutan. Cahaya-cahaya ini dijelaskan oleh Sunan Kalijaga melalui mulut Dewa Ruci sebagai gambaran dari nafsu-nafsu yang menyusun jiwa manusia. Konsep ini selaras dengan ajaran tasawuf tentang tingkatan nafsu Imam Ghazali, namun dibungkus dengan terminologi Jawa yang khas, sering dikaitkan dengan konsep sedulur papat 5 panjer. 1. Cahaya hitam atau nafsu lawamah. Cahaya pertama yang dilihat adalah hitam. Ini adalah simbol dari nafsu lawamah. Dalam pewayangan Dewa Ruci, nafsu ini dipersonifikasikan sebagai begawan Mainaka. Karakteristiknya, hitam melambangkan kegelapan, kekosongan, dan kebingungan. Nafsu ini sering mengajak pada perbuatan yang menyimpang, serakah, dan menuruti insting dasar, makan, tidur, syahwat tanpa kendali. Efeknya, membuat hati menjadi gelap, tumpul, dan sulit menerima nasihat kebenaran. Orang yang dikuasai nafsu ini hidupnya seperti hewan, hanya peduli pada kepuasan fisik. Namun di sisi lain, lawamah juga merati jiwa yang menyesali diri. Ada potensi kesadaran akan kesalahan, tapi belum cukup kuat untuk meninggalkannya. 2. Cahaya merah atau nafsu amarah. Cahaya kedua adalah merah. Ini simbol dari nafsu amarah. Dipersonifikasikan sebagai raksasa Joyorekso. Karakteristiknya, merah adalah warna darah dan api. Nafsu ini adalah sumber dari emosi yang meledak-ledak, kemarahan, agresi, kebencian dan keinginan untuk merusak atau menguasai orang lain. Ia juga mewakili keberanian yang membabi buta. Efeknya, membakar hati dan pikiran. Ketika seseorang dikuasai amarah, akal sehatnya mati. Ia merasa paling benar, ingin menang sendiri, dan tidak segan menyakiti orang lain demi egonya. Darahnya mendidih, mukanya memerah. 3. Cahaya kuning, nafsu sufiyah. Cahaya ketiga adalah kuning. Ini simbol dari nafsu sufiyah, dipersonifikasikan sebagai gajah Situbondo. Karakteristiknya, kuning melambangkan keindahan semu, kemegahan, atau sesuatu yang menyilaukan mata. Nafsu ini berkaitan dengan keinginan untuk memiliki kemewahan, harta benda, dan kesenangan duniawi. Efeknya, sifat dasar nafsu ini adalah mencela
atau merusak tatanan spiritual dengan cara yang halus. Ia membuat manusia menjadi malas beribadah, suka menunda-nunda kebaikan, lupa pada tujuan akhirat, dan terlena dengan kenyamanan. Ia sering memberikan justifikasi atau pembenaran atas kemalasan. Istirahat dulu, kan capek, Allah Maha Pengampun kok. Ini adalah nafsu yang membuat manusia menjadi lemah dan manja. 4. Cahaya putih, nafsu mutmainah. Cahaya keempat dan yang paling utama adalah putih. Ini simbol dari nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Dipersonifikasikan sebagai resi Hanoman atau kera putih. Karakteristiknya, putih adalah simbol kesucian, kejernihan, dan kedamaian. Ini adalah nafsu yang telah jinak dan tunduk pada kehendak Tuhan. Ia membawa ketenangan, kebahagiaan sejati, dan kebijaksanaan. Menerangi hati. Inilah pancer atau pusat yang harus menjadi pemimpin bagi ketiga nafsu lainnya. Jika mutmainah memimpin, maka amarah atau merah berubah menjadi semangat berjuang di jalan Allah. Sufiyah kuning menjadi semangat bekerja untuk ibadah. Dan lawamah hitam menjadi kekuatan fisik untuk beramal. Tujuannya bukan mematikan nafsu merah, kuning, dan hitam, melainkan mengendalikannya di bawah komando si putih. Bima diberitahu bahwa keempat cahaya ini adalah saudara-saudaranya sendiri yang harus dikenali dan dikendalikan. Puncak dari penglihatan itu adalah pramana, yaitu cahaya kehidupan atau atma yang menghidupi raga, yang merupakan percikan dari zat Tuhan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Dewa Ruci dan empat nafsu itu tidak akan berguna jika tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui laku. Laku adalah tindakan nyata, disiplin diri, atau asketisme untuk membersihkan wadah atau hati agar layak menerima ilmu ilahiyah. Daftar laku yang diajarkan Sunan Kalijaga sangat komprehensif, mencakup aspek manajemen hati dan etika sosial. Pertama, rila, rela atau ridho. Ini adalah fondasi, menerima segala ketentuan Tuhan dengan hati yang tidak menggerutu. Jika sakit, jika miskin, jika gagal, hati tetap rela karena yakin itu skenario terbaik dari Allah. 2. Legawa atau ikhlas luas. Lebih dari sekedar rela. Legawa berarti berjiwa besar, tidak menyimpan dendam, mudah memaafkan, dan tidak merasa memiliki apa-apa, sehingga tidak takut kehilangan apa-apa. 3. Nerima atau qanaah. Menerima jatah atau bagian diri sendiri tanpa melirik jatah orang lain. Tidak iri dengki melihat kesuksesan orang lain. 4. Anoraga atau rendah hati. Menghilangkan sifat takabur atau sombong. Merasa diri kecil di hadapan Tuhan dan menghormati sesama manusia. Sifat tanah yang diinjak namun menumbuhkan kehidupan. 5. Eling atau zikir atau sadar. Kesadaran yang kontinu. Eling bukan hanya ingat saat sholat, tapi online terus dengan Tuhan di pasar, di kantor, di jalan. Setiap tarikan nafas disertai kesadaran akan kehadiran ilahi. 6. Sontoso atau sentosa atau istiqomah. Keteguhan hati. Tidak mudah goyah oleh godaan atau ancaman. Selalu berada di jalur kebenaran atau on right track. 7. Gembira atau optimis atau bahagia. Seorang sufi itu tidak murung. Wajahnya cerah karena hatinya penuh harapan atau raja kepada Allah. Kegembiraan ini muncul bukan karena materi, tapi karena kedekatan dengan Sang Kekasih. 8. Rahayu atau keselamatan. Berorientasi pada keselamatan bersama, menebar manfaat dan kedamaian bagi lingkungan. 9. Wilujengan atau menjaga kesehatan. Menghargai tubuh sebagai bait Allah, menjaga pola makan, istirahat dan tidak melakukan hal yang merusak fisik.
Fisik yang sehat adalah modal utama untuk laku spiritual yang berat. 10. Marsudi Kauruh atau mencari ilmu. Semangat belajar yang tak pernah padam. Long life learning. Menggali hikmah dari setiap peristiwa. 11. Samadhi atau meditasi atau tafakur. Menyediakan waktu khusus untuk hening, mengevaluasi diri atau muhasabah, dan menyambungkan rasa dengan Tuhan tanpa gangguan duniawi. 12. Ngurang-ngurangi atau zuhud atau tirakat. Mengurangi kenikmatan duniawi. Mengurangi makan agar tidak malas. Mengurangi tidur agar bisa tahajud. Mengurangi bicara agar tidak banyak salah. Mengurangi keinginan agar tidak diperbudak materi. Sunan Kalijaga sangat memahami bahwa manusia adalah kesatuan antara jasad dan ruh. Ruh tidak bisa terbang tinggi jika jasadnya masih terikat erat oleh gravitasi syahwat. Oleh karena itu, beliau merumuskan apa yang disebut sebagai topo anggota badan. Ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga seperti puasa biasa, melainkan puasa fungsional dari 7 anggota tubuh. Dalam istilah modern, ini bisa disebut sebagai detoksifikasi spiritual atau diet rohani. Setiap anggota badan memiliki 2 aspek disiplin. Topo, apa yang harus ditahan atau dikurangi, dan zakat, apa yang harus dikeluarkan atau dilakukan sebagai bentuk pensucian. 1. Mata atau penglihatan. Topo, mengurangi tidur. Tidur yang berlebihan membuat hati menjadi keras dan lalai. Mata juga harus ditahan dari melihat hal-hal yang menimbulkan syahwat atau dosa. Zakat, tidak menginginkan kepunyaan orang lain. Menjaga pandangan dari rasa iri atau hasad saat melihat kenikmatan yang diterima orang lain. Jangan melirik barang yang berkilau milik orang lain. 2. Telinga, pendengaran. Tapa, mencegah hawa nafsu yang masuk lewat suara. Menutup telinga dari gibah, fitnah, dan suara-suara yang melalaikan dari Tuhan. Zakat, tidak mendengarkan perkataan buruk. Lebih jauh lagi, zakat telinga adalah mendengarkan nasihat, ilmu, dan ayat-ayat Tuhan. 3. Hidung, penciuman atau napas. Tapa, mengurangi minum. Ini berkaitan dengan pengendalian konsumsi. Hidung juga simbol dari mencium aroma aib orang lain. Zakat, tidak suka mencela keburukan orang lain. Jangan menjadi orang yang selalu mengendus kesalahan saudaranya. 4. Lisan, mulut atau ucapan. Tapa, mengurangi makan. Kenyang yang berlebihan adalah sumber kemalasan dan syahwat. Juga menahan diri dari banyak bicara yang tidak perlu. Zakat, menghindari perkataan buruk, bohong, caci maki, dan menyakiti hati. Zakat lisan adalah berkata yang baik, kalimah thoyyibah, berdakwah, dan menasihati dalam kebenaran. 5. Aurat, kemaluan atau seksualitas. Tapa, menahan syahwat, mengendalikan dorongan biologis agar tidak liar. Zakat, menghindari zina dan segala perbuatan yang mendekatinya. Menggunakan potensi ini hanya pada jalur yang halal dan suci, pernikahan. 6. Tangan, kekuasaan atau tindakan. Tapa, mencegah perbuatan mencuri atau mengambil hak orang lain, korupsi, manipulasi. Tangan adalah simbol kekuasaan. Zakat, tidak suka memukul atau menyakiti fisik orang lain. Menggunakan tangan untuk menolong, bersedekah, dan bekerja yang halal. 7. Kaki, langkah hidup. Tapa, tidak berjalan untuk berbuat jahat atau maksiat. Zakat, mensyukuri nikmat kaki dengan menggunakannya untuk berjalan ke masjid, majelis ilmu, mencari rezeki halal, dan melakukan introspeksi, langkah batin. Jika ketujuh anggota badan ini sudah berpuasa dan berzakat sesuai aturannya, maka hati manusia akan menjadi bening. Inilah prasyarat mutlak untuk menerima ilmu sejati. Tanpa ini,
Ilmu hikmah hanya akan menjadi wacana di kepala, tidak menjadi cahaya di hati. Salah satu warisan Sunan Kalijaga yang paling fenomenal adalah Kidung Rumeksa ing Wengi, Kidung Penjaga Malam. Kidung ini berbentuk puisi tembang mocopat, biasanya metrum dandang gula, yang dilantunkan dengan syahdu. Di masyarakat Jawa tradisional, kidung ini dianggap sebagai mantra sakti penolak bala, penyembuh penyakit, dan pelindung dari gangguan gaib. Namun, di balik fungsi magisnya, kidung ini adalah sebuah mahakarya teologi yang dibumikan. Sunan Kalijaga mengajarkan konsep insan kamil, manusia sempurna, dengan cara mengidentifikasikan organ-organ tubuh manusia dengan para nabi. Ini adalah teknik psikologis dan spiritual agar manusia merasa dirinya mulia, terjaga, dan harus meneladani sifat-sifat nabi tersebut. Berikut bedah makna dari bait-bait kidung tersebut. Ana kidung rumeksa ing wengi, ada kidung yang menjaga di malam hari. Malam adalah simbol kegelapan, ketidaktaruan, dan bahaya. Kidung ini adalah cahaya kesadaran yang menjaga manusia saat ia berada dalam kegelapan dunia. Otaku Nabi Sis. Nabi Syits atau Sis adalah putra Nabi Adam yang mewarisi ilmu pengetahuan dan hikmah. Dengan menjadikan Nabi Sis sebagai otak, Sunan Kalijaga berharap pikiran manusia dipenuhi dengan kecerdasan, ilmu dan kebijaksanaan, bukan pikiran kotor atau licik. Pangucapku Yo Musa. Nabi Musa dikenal sebagai Kalimullah, orang yang diajak bicara Allah. Beliau memiliki wibawa bicara yang luar biasa, tegas membedakan yang hak dan batil di hadapan Fir'aun. Harapannya, lisan kita memiliki kekuatan kebenaran atau sakti seperti Musa. Napasku Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam lahir dari tiupan ruh Allah atau ruhullah. Beliau juga memiliki mukjizat menghidupkan orang mati. Menjadikan Nabi Isa sebagai napas berarti mengharapkan setiap hembusan napas kita adalah kehidupan yang suci, murni, dan menghidupkan hati yang mati. Nabi Yakub pamiarsan ningwang. Pendengaranku. Nabi Yakub alaihi salam memiliki kepekaan batin yang tajam. Meskipun matanya buta karena menangisi Yusuf, telinga batinnya bisa mendengar kabar tentang anaknya dari jarak jauh, mencium bau baju Yusuf. Ini simbol ketajaman intuisi dan pendengaran spiritual. Daud, suara atau muro. Nabi Daud alaihissalam dianugerahi suara yang sangat merdu yang bisa membuat gunung dan burung ikut bertasbih. Menjadikan Daud sebagai suara berarti berharap ucapan kita indah, enak didengar, menyejukkan, dan mengajak orang untuk mengingat Allah. Nabi Ibrahim, nyawaku. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi, simbol ketauhidan yang kokoh tak tergoyahkan, bahkan oleh api Namrud. Nyawa atau jiwa yang beribrahim adalah jiwa yang tahan uji, tidak hangus oleh api amarah atau penderitaan dunia, dan selalu kembali pada tauhid murni. Nabi Sulaiman kasekten mami. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah raja yang menguasai angin, jin, dan hewan. Ini simbol dari kesaktian atau kemampuan manajemen atau penguasaan diri. Manusia harus bisa menjadi raja bagi kerajaannya sendiri, yaitu tubuhnya, menundukkan angin atau keinginan yang berubah-ubah, dan jin atau pikiran negatif. Nabi Yusuf Rupengwang. Nabi Yusuf As adalah simbol ketampanan dan daya tarik. Wajah di sini bukan sekadar fisik, tapi wajah kepribadian. Harapannya agar kita memiliki akhlak yang mempesona, yang membuat orang lain jatuh cinta pada kebaikan, sebagaimana orang jatuh cinta pada Yusuf. Nabi Nuh ing jejantung. Nabi Nuh As memiliki jantung hati yang sangat tabah. Berdakwah 950 tahun dengan pengikut sedikit, dicemooh, namun tetap teguh membuat bahtera keselamatan. Ini simbol ketabahan dan keteguhan hati dalam memegang prinsip keselamatan di tengah banjir kemaksiatan. Nabi Idris ing rambutku. Nabi Idris S adalah nabi yang pertama kali menjahit pakaian dan menulis dengan pena. Rambut adalah mahkota atau hiasan kepala. Ini bisa dimaknai sebagai kecerdasan teknis, kerapian, dan peradaban yang melindungi kehormatan manusia seperti pakaian. Ali kulitku, Abu Bakar getihku,
Umar dagingku, Utsman balungku. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin menjadi elemen pembentuk jasad. Abu Bakar darah, mengalirkan kelembutan, kebenaran, dan kerelaan berkorban harta demi agama. Umar daging, simbol ketegasan, kekuatan dan pembeda yang hak dan batil. Utsman tulang, simbol kedermawanan dan penyangga yang kokoh seperti tulang menyangga tubuh. Ali kulit, simbol pintu ilmu atau babul ilmi, lapisan terluar yang melindungi dan peka terhadap sentuhan zaman serta keberanian sebagai pemuda. Sumsumku Fatimah. Siti Fatimah Az-Zahra adalah inti atau sumsum dari garis keturunan Nabi, simbol dari esensi kesucian wanita, kelembutan yang tersembunyi di dalam namun menjadi sumber kehidupan regenerasi. Siti Aminah Bayuning Angga. Ibu Nabi Siti Aminah adalah kekuatan, bayu, jasad. Tanpa ibu jasad tidak akan lahir. Ini penghormatan pada asal-usul kemuliaan. Nabi Ayub ing ususku. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit dan penderitaan luar biasa, namun sabarnya tiada tara. Usus adalah organ pencernaan yang panjang. Ini menyimbolkan proses mencerna ujian hidup yang panjang dengan kesabaran yang tak putus-putus. Sampun pepak sakatahe para nabi dadio sariro tunggal. Sudah lengkap semua para nabi, menjadilah satu tubuh yang tunggal. Inilah puncaknya. Jika seseorang bisa menyerap dan meneladani semua kualitas para nabi dan sahabat tersebut, ia akan menjadi pribadi yang utuh, insan kamil, yang manunggal, menyatu dengan kehendak ilahi. Ia bukan lagi sekadar manusia biasa, tapi representasi mikrokosmos dari cahaya kenabian. Inilah cara jenius Sunan Kalijaga mengajarkan sejarah nabi dan teologi. Bukan dengan menghafal biografi kering, tapi dengan memasukkan nabi ke dalam tubuh mereka sendiri. Setiap kali mereka menyisir rambut, mereka ingat Idris. Setiap berbicara ingat Musa dan Daud. Setiap bernapas ingat Isa. Dakwah ini menyatu dengan eksistensi diri. Di samping kidung mantra, Sunan Kalijaga juga menggubah tembang dolanan yang sangat populer hingga kini, Lir Ilir. Lagu ini sering dinyanyikan anak-anak sambil bermain, namun maknanya bisa membuat orang dewasa menangis jika memahaminya. Lir ilir, tandure wis sumilir. Bangunlah, bangunlah, tanaman sudah mulai bersemi. Ini adalah seruan untuk siuman dari tidur pancang kelalaian, jahiliyah. Tanaman iman yang telah ditanam oleh para wali sudah mulai tumbuh. Angin perubahan, sumilir, sudah berhembus. Jangan tidur terus. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Menghijau segar, kubuat seperti pengantin baru. Iman dan Islam yang tumbuh itu membawa kesegaran, ijo royo-royo. Kebahagiaan menyambut hidayah itu digambarkan seperti bahagianya pengantin baru. Penuh gairah, penuh cinta, dan penuh harapan masa depan. Cah angon, penekno blimbing kui. Anak gembala, panjatkan pohon belimbing itu. Kenapa cah angon? Karena manusia adalah pemimpin, khalifah, yang bertugas mengembalakan nafsunya sendiri dan memimpin bumi. Kenapa belimbing? Buah belimbing memiliki 5 sisi atau gerigi. Ini simbol dari rukun Islam, syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji, atau solat 5 waktu, subuh, juhur, asar, maghrib, dan isya. Perintahnya jelas, panjatlah, lakukanlah rukun Islam itu, raihlah buahnya. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Walaupun licin, tetaplah panjat untuk mencuci pakaianmu. Menjalankan syariat Islam itu tidak mudah, banyak godaan, licin, sering tergelincir jatuh. Tapi Sunan Kalijaga berpesan, tetaplah memanjat, jangan menyerah. Untuk apa? Untuk mencuci dodot, pakaian kebesaran atau pakaian jiwa. Pakaian dalam istilah sufi adalah simbol takwa dan akhlak, libasut takwa. Pakaian jiwa kita kotor oleh dosa, maka sholat 5 waktu dan rukun Islam adalah air dan sabun untuk mencuci kotoran jiwa tersebut. Dodo tiro, kumitir bedah ing pinggir. Pakaianmu sudah robek-robek di pinggirnya.
Ini adalah kritik sosial sekaligus introspeksi. Iman dan akhlak kita sebenarnya sudah rusak, compang-camping, robek di sana-sini. Kita sering mengaku beriman, tapi kelakuan tidak mencerminkannya. Dondomono julumatono, kanggu sebo mengko sore. Maka perbaikilah akhlak itu, jahitlah iman yang robek itu dengan taubat dan amal soleh. Kapan? Sekarang. Untuk apa? Untuk bekal sebo, menghadap raja atau Tuhan. Kapan menghadapnya? Mengko sore. Sore adalah metafora masa tua atau kematian. Kematian itu dekat, seperti sore yang pasti datang setelah siang. Persiapkanlah pakaian yang pantas untuk menghadap Allah. Jangan menghadapnya dengan pakaian yang rodek dan kotor. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Selagi terang rembulannya, selagi luas kesempatannya. Lakukan perbaikan itu sekarang. Mumpung terang bulan, hati masih diterangi hidayah, masih ada nurani. Mumpung jembar kalangane, masih diberi umur panjang, masih sehat, masih ada kesempatan hidup. Kalau sudah gelap, atau mati, atau sesat, dan sempit, atau sakit, atau ajal, sudah terlambat. Yuk, surako sura yuk. Sambutlah ajakan kebangkitan ini dengan kegembiraan. Katakan, ya, sami'na wa ato'na. Terimalah Islam dengan sukacita, bukan dengan paksaan atau beban. Bergembiralah karena telah menemukan jalan keselamatan. Tembang Lir Ilir adalah intisari strategi dakwah Sunan Kalijaga. Menggunakan media yang menyenangkan, lagu, simbol yang akrab, belimbing, pengantin, gembala, namun membawa pesan teologis yang sangat berat, rukun Islam, tobat, kematian, bekal akhirat. Sunan Kalijaga berdakwah di tengah masyarakat agraris. Petani adalah mayoritas. Maka beliau tidak menggunakan istilah-istilah Arab yang rumit seperti istimbat, kias, atau makosid syariah. Beliau menggunakan alat yang dipegang petani setiap hari, luku, alat bajak, dan pacul, cangkul. Beliau mengubah alat kerja menjadi alat zikir dan pengingat hidup. Luku digunakan untuk membalik tanah agar siap ditanami. Ini simbol persiapan hati. 1. Cekelan, pegangan. Bagian stang kemudi luku. Maknanya, hidup harus punya pegangan atau pedoman agama. Tanpa pegangan, hidup tidak terarah. 2. Pancatan, tumpuan kaki. Tempat kaki berpijak saat menekan luku. Maknanya, pedoman itu harus diamalkan, diinjak bumi, dijadikan tumpuan melangkah nyata, bukan hanya teori di kepala. 3. Tanding, pasak penguat. Pasak yang menguatkan sambungan. Maknanya, sing sugih akal, yang kaya akal atau kreatif. Manusia harus kreatif membalikkan keadaan, mengubah kesulitan menjadi peluang, mengubah tanah tandus menjadi subur, tidak boleh menyerah pada nasib. 4. Singkal, pembalik tanah. Bagian lebar yang membalik tanah. Maknanya, sing sugih akal, yang kaya akal atau kreatif. Manusia harus kreatif membalikkan keadaan, mengubah kesulitan menjadi peluang, mengubah tanah tandus menjadi subur, tidak boleh menyerah pada nasib. 5. Kajen, mata bajak. Bagian besi tajam di ujung singkal. Maknanya kasugihan, konsentrasi atau yang punya aji, harga diri atau kemuliaan. Hidup harus punya fokus yang tajam pada satu tujuan, Tuhan, agar bernilai, kajen. 6. Olang-aling, penghalang samping. Bagian samping, maknanya hidup pasti ada halangan oling yang membuat kita terombang-ambing. Sadarilah itu sebagai kewajaran. 7. Racuk, tali kendali. Maknanya arahkan semuanya ke pucuk, puncak. Semua usaha, kreativitas, dan amal harus bermuara pada ridha Allah semata. Pacul adalah alat yang sederhana namun filosofinya dalam sekali. Pacul terdiri dari 3 bagian utama yang tidak boleh terpisah. 1. Pacul, mata cangkul besi. Kata pacul diartikan sebagai akronim dari nyipatake barang kang muncul, membuang bagian yang menonjol. Makna, dalam mengolah sawah, tanah yang menonjol atau keras harus dicangkul dan dibuang atau diratakan. Dalam diri manusia, sifat-sifat yang menonjol, sombong, egois, merasa paling benar, ingin pamer, harus dipacul, dibuang jauh-jauh. Ego harus diratakan dengan tanah, tawadu. Bawak, lingkaran besi leher pacul. Bawak diartikan sebagai obahing awak, geraknya tubuh. Makna, untuk bisa sukses, baik di dunia maupun membuang ego, tubuh harus bergerak. Harus ada ikhtiar fisik, kerja keras, dan amal nyata. Tidak bisa hanya diam berpangku tangan. Doran,
gagang kayu. Doran diartikan sebagai dongo marang pangeran, berdoa kepada Tuhan. Makna, ini adalah pegangannya. Ikhtiar fisik, obahing awak, dan usaha membuang ego, pacul, harus selalu dipegang erat oleh doa, doran. Kesimpulan filosofi pacul. Pacul yang sempurna harus ada ketiganya. Ada pacul dan bawak, tapi tidak ada doran. Kerja keras tapi tanpa doa. Hasilnya sombong, sekuler, dan rapuh. Cangkul tanpa gagang akan melukai tangan pemakainya. Ada doran tapi tidak ada bawak atau pacul. Berdoa terus tapi tidak mau kerja atau gerak. Itu sama saja bohong, tidak akan mengubah nasib. Gagang kayu saja tidak bisa dipakai mencangkul. Maka rumusnya, kerja keras, buang ego, doa kuat, sama dengan kesuksesan sejati. Inilah cara Sunan Kalijaga membuat petani. Setiap kali mereka mencangkul sawah, mereka sebenarnya sedang diajarkan tentang manajemen diri dan tauhid. Satu lagi simbol alam yang dipakai adalah pohon kelapa. Pohon yang semua bagiannya berguna ini menggambarkan tahapan evolusi spiritual manusia. Manggar, bunga, tahap awal masih berupa potensi, indah tapi belum jadi buah. Ini tahap niat atau syahadat awal. Bluluk, pentil, buah kecil, sudah berwujud tapi masih sangat muda dan mudah rontok. Ini tahap iman yang masih lemah, perlu dijaga ekstra. Cengkir, buah muda keras, singkatan dari kencengnya pikir. Tekad sudah mulai kuat dan keras, air sudah ada tapi belum bisa dinikmati. Degan, kelapa muda, sudah ada isinya, airnya menyegarkan. Ini tahap orang yang ilmunya sudah bermanfaat dan menyejukkan orang lain, sudah enak dikonsumsi masyarakat. 5. Klopo atau kelapa tua. Keras, santannya banyak. Ini tahap kematangan, wisdom. Siap diperas menjadi santan, atau saripati ilmu, atau minyak, atau esensi. Semakin tua, semakin berminyak atau berisi. 6. Janur atau daun muda di puncak, singkatan dari Jatining Nur atau cahaya sejati atau Nur Muhammad. Makna, janur posisinya selalu di puncak pohon kelapa, menghadap ke langit. Ini adalah tujuan akhir manusia, mencapai Jatining Nur, makrifat kepada Allah dan memperoleh cahaya ilahiyah. Janur kuning melengkung adalah simbol keindahan pencapaian spiritual tertinggi. Sebagai penutup dari samudra hikmah ini, Sunan Kalijaga mewariskan 10 nasihat emas kepada muridnya, Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran, mantan Bupati Semarang yang meninggalkan jabatannya demi berguru pada Kalijaga. Nasihat ini bukan hanya untuk sufi, tapi juga manifesto etika bagi para pemimpin dan manusia Jawa pada umumnya. 1. Urip iku urup, hidup itu nyala atau menghidupkan. Hidup harus memberi manfaat bagi orang lain, seperti api yang menerangi segelapan. Jangan menjadi manusia yang redup atau memadamkan semangat orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. 2. Memayu hayuning bawana, ambrasta durhangkara, mempercantik keindahan dunia, memberantas angkara murka. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjaga kelestarian alam dan tatanan sosial, rahmatan lil alamin, serta aktif melawan kezoliman dan kerusakan. 3. Surodiro Joya Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti. Segala kekuatan jahat, keangkuhan, dan kekuasaan akan luluh atau kalah oleh kelembutan dan kasih sayang. Kekerasan tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan. Api tidak padam oleh api. Kejahatan hanya bisa ditaklukkan secara permanen oleh kebaikan dan kesabaran. 4. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Menyerang atau menyelesaikan masalah tanpa perlu mengerahkan massa atau mandiri atau ksatria. Menang tanpa mempermalukan atau merendahkan lawan, atau menjaga harga diri musuh agar menjadi kawan. Sakti atau hebat tanpa perlu jimat
atau mengandalkan kekuatan Allah dan kepribadian. Kaya hati tanpa harus pamer harta benda atau zuhud. 5. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelenangan. Jangan sakit hati saat tertimpa musibah atau disakit orang, dan jangan bersedih berlarut-larut saat kehilangan sesuatu. Sikap stoik atau tabah dan rila. 6. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran atau norak melihat hal baru. Jangan mudah menyesal atau move on. Jangan mudah kaget atau siap mental menghadapi perubahan. Jangan manja atau mandiri. Ini adalah profil mentalitas manusia yang stabil dan dewasa. 7. Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonian, lan kemareman. Jangan terobsesi atau diperbudak oleh jabatan, harta duniawi, dan kepuasan diri. Jangan sampai jabatan menjadi tujuan hidup, itu hanya alat. 8. Aja kuminter munda keblinger, aja sidra munda ciloko. Jangan sok pintar atau menggurui, nanti malah tersesat atau salah arah. Jangan suka curang atau ingkar janji, nanti celaka sendiri. Jadilah jujur dan terus belajar. 9. Aja milik kang melok, aja mangro munda kendo. Jangan tergiur oleh kemewahan yang tampak di mata atau materialisme. Jangan mendua hati atau ragu-ragu dalam berjuang, nanti semangatmu kendor. Fokuslah. 10. Aja adigang, adigung, adiguna. Jangan sombong dengan mengandalkan kekuatan seperti kijang, kekuasaan seperti gajah, atau kepandaian seperti ular. Semua kelebihan itu titipan Tuhan yang bisa diambil kapan saja.